Terima kasih sudah mengklik video ini. Dukung channel ini menjadi channel IPA nomor 1 di Indonesia dengan cara subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kita. Semoga bermanfaat. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang gimana sih penyelidikannya anak IPA. Cie, udah pada kepo ya? Oke deh, check this out. Assalamualaikum, hai, salam dari Meros, teman belajar kamu. Gimana kabarnya kalian, teman belajarku? Semoga tetap sehat dan yang lebih penting, sehat mental sih. Meros pengen share dikit nih. Kemarin kan Meros habis baca koran dan ada kalimat polisi melakukan penyelidikan. Tiba-tiba dong otakku berpikir, apa sih penyelidikan itu? Ada nggak ya penyelidikan di IPA? Wow, ternyata ada loh penyelidikan di IPA. Tapi biasanya sih disebut penyelidikan ilmiah IPA. Tetap dong ada tambahan kata ilmiahnya. Apa sih penyelidikan di IPA atau penyelidikan ilmiah IPA? Jadi, gini teman belajarku. Penyelidikan ilmiah IPA adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui objek atau benda secara detail dengan menggunakan beberapa proses agar ilmu alam ini semakin berkembang. Nah, proses ini dimulai dari pengamatan, membuat inferensi, eksperimen, menganalisis data, menyimpulkan, dan mengomunikasikan. Oke, kita akan bahas satu persatu dahulu. Are you ready? Proses yang pertama adalah pengamatan. Nah, pengamatan ini melibatkan panca indera untuk mengumpulkan data dan informasi. Bisa jadi sih saat proses pengamatan juga menggunakan alat ukur yang sesuai ketika melakukan pengukuran. Proses pengamatan menjadi hal yang utama karena dari situ bisa menemukan fakta-fakta baru atau menghubungkan fakta yang ada dari benda atau objek yang diamati. Yang kedua, membuat inferensi. Kata baru dong, inferensi. Apa tuh? Nah, inferensi itu adalah merumuskan penjelasan berdasarkan fakta saat melakukan pengamatan untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek yang telah diamati untuk membuat perkiraan atau hipotesis. Nah, contoh hipotesis nih ya, bisa jadi bener gak sih kalau hujan di siang hari yang terik itu ada wewe gombel nangis? Kalian juga pernah dengar? Komen di bawah ya. Lanjut, yang ketiga, melakukan eksperimen atau percobaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengecek hipotesis apakah benar atau salah dengan memperhatikan variabel bebas, kontrol, dan manipulasi. Tentunya tidak dilakukan sekali sih. Yang keempat, menganalisis data. Nah, dari eksperimen yang telah dilakukan, sudah pastikan ada data yang diperoleh. Selanjutnya, data itu bisa dihitung atau diolah dengan metode yang lain. Lanjut yang kelima, menyimpulkan. Dari analisa data tersebut, bisa nih disimpulkan kalau hipotesis tadi salah atau benar. Dan yang terakhir, mengomunikasikan. Jadi, hasil dari penyelidikan ilmiah IPA tadi dapat dilakukan secara tulisan maupun lisan. Terus, data yang diperoleh dikomunikasikan ini bisa berupa tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Dan gak ada kalau siang terik dan hujan itu ada wewe gombel nangis. Kalau udah tahu penyelidikan ilmiah ini, gak malah buat kalian bingung kan? Sampai nanya, siapa aku? Apa aku Sailor Moon? Di mana aku berada? Apa aku Naruto?
Oh, enggak dong. Lah, terus apa manfaat dari penyelidikan ilmiah IPA? Ya banyak dong, kayak satu, meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, lahan rumah kan sempit nih, tapi pengen tanam sayuran yang sehat. Gimana dong caranya? Pakai cara hidroponik yang disusun rapi. Dua, menyelesaikan masalah. Contohnya, teman belajarku bisa loh dengan teman-temannya membuka bank sampah. Jadi tetangga atau warga sekitar nggak langsung buang sampah di tempat sampah sampai menumpuk, bau, atau sampah malah dibakar. Jangan sampai ya. Nah, sampah ini harusnya dipilih dan dipilah sesuai dengan jenisnya agar lebih bermanfaat meskipun itu hanya sampah. Yang ketiga, memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya, nggak ada lagi tuh anggapan kalau siang, terik, dan hujan ada wewe gombel nangis. Tapi penjelasan itu bisa kok dijelasin secara ilmiah. Dan yang terakhir adalah berpikir logis dan sistematis, yang membuat teman belajar lebih runut dalam berpikir dan menggunakan logika ilmiah dalam menyimpulkan sesuatu. Jadi nggak gerusa-gerusu lagi. Nah, itulah 4 manfaat dari penyelidikan ilmiah IPA. Perlu diingat ya teman belajarku, penyelidikan ilmiah ini nggak bisa ngabulin permintaan kalian buat ngilang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ngebuat kalian punya jurus 1000 bayangan kayak Naruto. Enggak ya. Loh, kalau gitu apa dong yang bisa dilakuin dalam penyelidikan ilmiah IPA? Di video sebelumnya yang belum nonton bisa deh klik link di atas. Dari cabang itu dikembangkan dalam penyelidikan ilmiah. Ya, siapa tahu kan salah satu teman belajarku bisa menemukan spesies baru dari tumbuhan, hewan, virus, bakteri, atau benda alam yang lain. Sekian video dari May Rose. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.